Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya ingin pemimpin redaksi Rakyat Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita ngobrol-ngobrol cakap-cakap Medan hari ini. Nah, hari ini saya berada di venue spesial karena kita ikut menyemarakan Pekan Inovasi Nasional di Sumatera Utara, di Kota Medan yang dilaksanakan di Istana Maimun. Saya sedang berada di stand milik Regal Spring Indonesia. Hari ini kita akan diskusi seputar bagaimana kemudian potensi ekspor ikan tilapia di Sumatera Utara. Kita akan ngobrol-ngobrol ke depan nantinya Tribuners dengan dua narasumber saya yang sudah ada di samping saya. Ada analis aquacultur Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, Bang Widodo SPIMH. Bang Widodo, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain Bang Widodo juga sudah ada bersama saya Head of Sales Regal Spring Indonesia, Bang Kevin Halim. Bang Kevin, sehat hari ini? Sehat. Ini keren kali bunnya ini Bang Kevin ya. Keren ya. Keren sekali. Kita kondisikan untuk Pekan Inovasi Sumatera Pekan Inovasi Sumatera Utara. Spesial. Ya. Nah, Tribuners, kita akan nanti berdiskusi dengan Bang Kevin dan Pak Widodo terkait bagaimana sih potensi ikan tilapia yang ada di Sumatera Utara ini. Tapi saya mengajak Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini melalui berbagai platform kami. Ada harian Tribun Medan yang terbit setiap hari. Lalu ada tribunmedan.com yang detik per detik mengupdate informasi terkini terkait perkembangan Medan, Sumatera Utara, dan nasional. Saya juga mengajak Tribuners untuk mengupdate informasi melalui sosial media kami. Ada YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan lainnya. Dapatkan update terkini terkait informasi dimanapun lewat sosial media kami. Bang Widodo, Siap. kita tematik besarnya tentang ikan hari ini. Iya. Tilapia, Nila. Atau terkenal Jair ya. mujair, atau nila. Nila ya. Tapi lebih terkenal dengan tilapia di negara-negara sana, Betul. di luar negeri. Di Amerika, ini Eropa. Mereka kenal dengan tilapia. Lah, Bang Widodo, kita punya danau Toba, danau gede banget, Iya. dikasih sama Tuhan, Asia Tenggara. terbesar. Dalamnya aja nggak tahu nih. Ada yang 500 meter. 500 meter. Lah, saya baca-baca, ini potensi Danau Toba sebenarnya luar biasa, Bang. Nah, DKP sendiri, Bang Widodo, sudah melakukan pendataan nggak sih potensi perikanan air tawar yang ada di Danau Toba ini hanya tilapia atau ada beberapa jenis ikan lain? Baik Bang, terima kasih. Dari Dinas Pemerintahan Provinsi Bang, sebenarnya kita runut ke belakang. Awalnya Danau Toba itu malah bukan tilapia. Oke. Iya, malah ikan mas. Oke. Ikan emas itu sebagai tujuan ikan ada di Sumatera Utara. Makanya Bang, kalau kita bandingkan dengan Jawa, ikan emas di Sumatera Utara ini yang lalu ikan merah. Ya. Kalau ikan hitam. Hitam. Kalau nggak merah bukan ikan emas katanya. Ya. Gitu, nah, Bahkan sampai ada cerita-cerita rakyat terkait ikan Iya, emas kan di tempat kita ya. Iya. Oke. Nah, setelah adanya kejadian penyakit 2004 dan 2007, barulah naik ikan tilapia. Tilapia. Tapi karena Bang itu hukum Bapak sekali fix. Ikhlas Spring itu hadir di Danau Toba kalau nggak salah ada tahun 98. 98. Oke. Pionernya budaya tilapia sebenarnya dari Regal Regal Spring. Oke. pionernya. Sudah ada teman masyarakat yang awalnya ikan mas Beralih ke tilapia. Iya. Oke. Nah untuk potensi sendiri, Danau Toba itu luasnya 120.000 meter persegi. Sangat luas. Luas sekali ya. Tembus sama Singapura lebih luas dari Toba. Ya kan? Ya. Nah, seperti itu. Namun dengan adanya keberlanjutan sustainable sebenarnya kita itu ada batasannya. Nah. Itu ada kuota. Iya. Nah waktu itu sebelum mereka ini hadir di lokasi itu kuota belum ada. Oke. Setelah itu mungkin dengan adanya apa itu dengan berlanjutan usaha biar dengan pariwisata biar itu lah adanya peraturan di Danau Toba biar untuk menjaga Ekosistem. Oke. kita sih dari pemerintah juga turun mendukung dari di mana pembudaya seperti Regal Spring. nah cara berikan kayak kenapa apakah bibitnya bibit standar Oke. karena apakah sesuai dengan suhu kalau enggak mungkin Regal Spring bisa ekspor ke luar negeri betul Ya. itu ngerti itu Lah artinya Bang Widodo ada potensi besar di
Sumatera Utara. Tadi kalau dilihat ada yang perikanannya masyarakat. Lalu ada milik corporate seperti Regal Spring. Mungkin dari sisi cara untuk kemudian membudidayakan itu kan ada disparitas ya sih sebenarnya. Masyarakat kan tadi kalau dicintanya Regal Spring masuk duluan. Lalu mungkin kan masyarakat melihat tuh yang tadinya dari ikan emas terus lihat ini kok tilapia. Oke juga nih kayaknya. Akhirnya kan juga ikut tuh. Nah, peran DKP sendiri tuh, Bang, untuk ke masyarakat dan untuk ke perusahaan seperti Regal Spring itu gimana tuh? Itu ya kalau misalnya seperti kabar Regal Spring dalam apa itu deh Mak sustainable atau keberanian itu dalam perusahaan pasti dari umur ke hilir mereka sudah perhitungkan. Seperti ini. Kalau masyarakat ini kan cenderung dalam dilakukan lebih ke nilai ekonomi. Manfaat langsung dia ya. Kita sebagai dari dinas kita kan membina di mana dulu masyarakat pakai rambut dengan tong-tong yang berkarat seperti itu. Kan bahan-bahan yang tidak berkarat. Yang kedua itu lebih juga. Juga bibir yang dari yang terus bukan makan banyak macam kan, ada pakan makan. Dan di dalam itu mereka makan rata semuanya. Menjaga biar nggak ada sedimentasi di bawah. Itu ya. Nah itu juga kita dari dinas juga kebuat itu memiliki mendorong adanya ikan yang bentuk sangat bermancing. Itu jadi kan namanya di dalam pelayanan Batak kita tidak punya kalau untuk melaksanakan tenis dan khusus memanfaatkan ada. Setiap tahun untuk kali empat kan Bang. Jadi kita bicarakan kita semurkan dan kita akan beri pokok. Nah di masyarakat ini kan masyarakat selalu ini. Bagaimana kami bisa bermitra dengan Regal Spring yang bisa ekspor? Bagaimana nanti harga itu? Mereka juga sudah melirik ya. Kayaknya bisa juga nih ikut si Regal Spring gitu ya. Nah itu ya. Kita berupaya juga kita linkkan ke Regal Spring. Usaha budidaya dari kelompok masyarakat itu mengacu seperti yang Regal Spring lakukan. Jadi istilahnya nanti kalau ke depan mereka bisa langsung melakukan bersama biar yang selama ini kok identikan masyarakat tadi konsumsi loh biar bisa naik kelas gitu bisa langsung ke ekspor kita ke luar negeri mungkin seperti itu Pak. Baik. Nah kemudian saya geser dikit nih ke Bang Kevin nih. Dari tadi udah nggak sabar nih kayaknya Bang Kevin untuk ditanya Pak Bang Widodo. Kevin 98 tadi katanya bener ya Bang? Betul. Dari 98 di Toba. Cuma sebenarnya kami berasal pertama kali buka di Jawa Tengah di Wunut itu tahun 89. 89, Dan 8 kita buka set kedua di Danau Toba. Sampai sekarang kita cuma ada di Danau Toba sekarang. Danau Toba. Dan kayaknya lebih cocok di Danau Toba ya. Lebih cocok Danau Toba, betul sekali. Bang Kevin, ini tadi katanya memang masyarakat mencoba tuh buat ngikutin Regal Spring dari bagaimana caranya untuk kemudian membesarkan si tilapia ini. Nah, bagaimana sih kemudian Regal Spring ini memulai usaha itu? Kemudian hari ini bagaimana pasar kita Bang untuk Regal Spring? Sebenarnya kalau kita bicara pangsa pasar, hampir 90% dari hasil produksi kita ekspor untuk luar negeri, terutama untuk pasar di Amerika Serikat. Kita punya konsumen nomor satu sekarang Amerika Serikat. Tentu saja ada negara-negara lain seperti Eropa dan juga di Asia Pasifik. Dari total produksi yang tadi, Bang, sebenarnya seberapa besar sih permintaan luar negeri akan kebutuhan daging tilapia? Ini kan maksudnya ada banyak negara yang kemudian menghasilkan ikan, tapi ada spesifikasi berbagai ikan kan gitu Bang. Satu diantaranya tilapia nih. Kenapa sih orang luar negeri itu suka konsumsi ikan tilapia Regal Spring kan gitu kan dari Indonesia, khususnya yang diproduksi sama Regal Spring gitu, Bang? Gimana? Sebenarnya untuk pasar seperti Amerika Serikat sendiri, tilapia itu merupakan salah satu produk yang dicari oleh konsumen Amerika Serikat. Jadi mereka punya sejarah panjang dengan tilapia. Kenapa sih harus tilapia? Karena bagi mereka itu tilapia itu nilai gizi tinggi sekali, tapi rendah kalori. Jadi ini cocok gizinya itu rendah kalori. Ini kan kayak kebalik-balik nih Bang Widodo. Orang kita makan salmon.
orang luar negeri makan tilapia. Kan gitu ya? Kan gitu ya? Bang Kevin ya? Nah, itulah yang kita coba edukasi. Jadi kalau Amerika Serikat itu sudah dewasa marketnya, kita coba tularkan juga ke area Asia Pasifik dan terus untuk Indonesia sendiri. Jadi kita terus kasih edukasi tentang pentingnya nilai gizi dan juga memilih produk-produk yang tepat untuk angka kecukupan gizi masyarakat. Nanti Tribuners ini lucu nih, kita sering ibu-ibu mama di Medan khususnya pergi ke supermarket, mall, kayak naik pride-nya itu ngebeli salmon. Padahal justru dari pengalaman Regal Spring, ini tilapia hasil dari Danau Toba, lo dikejar sama orang Amerika sama Eropa gitu. Artinya nilai gizinya juga lebih baik dong dibanding salmon. Iya, kalau kita bicara nilai gizi, tadi saya jelaskan ini salah satu produk ikan air tawar dengan angka protein yang tinggi, rendah kalori, tapi juga merupakan sumber dari vitamin D3. Jadi secara kecukupan gizi itu sangat cukup sekali. Tapi memang banyak pihak-pihak masih meragukan ya, karena ini ikan air tawar, ini bukan air laut. Itu yang kita juga mencoba mengenalkan bahwa meskipun kita membudidayakan ikan air tawar, tapi dari proses kita dari hulu ke hilir, dari pembibitan, pembudidayaan sampai processing itu semua vertikal terintegrasi. Jadi dari sisi sterilitas itu terjamin, keamanan, kesehatan, dan juga dari sisi pakan pun kita memilih pakan-pakan yang memang pakan-pakan pilihan. Jadi bukan sembarang pakan untuk menjaga satu dari sisi lingkungan, jamin itu. Yang kedua juga dari sisi kualitas ikan itu sendiri. Jadi itu yang membedakan kita dengan ikan air tawar dan air tawar lainnya ya. Lah, tadi Bang Kevin kita belum bahas tuh. Ekspor kita kan lumayan nih, gede nih. Dari 100% produksi, 90% kita untuk serapan di internasional. Seberapa besar sih permintaan sesungguhnya di luar sana akan ikan tilapia, dan sudah mampukah Regal Spring kemudian untuk mencukupi permintaan dari internasional? Ini pertanyaan menarik sekali. Jadi kalau kita bicara tentang permintaan, meskipun dari Regal Spring kita sudah 90% hasil produksi kita ekspor, tapi kalau bicara pangsa pasar itu sebenarnya nggak sampai 20% sebenarnya. Jadi memang secara total kebutuhan internasional baru 20% yang tercukupi dari 100. Artinya ada 80% potensi permintaan pasar yang belum terpenuhi ya? Betul sekali. Jadi memang secara pangsa pasar itu masih banyak sih potensinya, tapi kita perlu main yang memang sesuai dengan target segmen kita. Target segmen, sekali. Bang Kevin, artinya kan kita di pemain internasional dong nih. Betul. Sumut jadi pemain internasional. Artinya Tribuners tepat juga bahwa Regal Spring hadir di Pekan Inovasi. Artinya Regal Spring hari ini juga mampu dong bersaing di dunia internasional. Betul. Untuk memenuhi kebutuhan ikan air tawar. Bang Kevin, untuk kemudian menjaga, tadi saya yakin tuh tadi Bang Widodo udah bilang tuh, mulai pakan, bibit segala macam, ini Regal Spring melakukan prosesnya tuh kan gimana nih Bang Kevin supaya ngejaga? Kan saya yakin tuh orang Eropa pilih-pilih tuh, nggak akan mungkin sembarangan, dan pasti ada ISO tertentu yang kemudian harus disyaratkan internasional supaya nih produk Regal Spring bisa masuk pasar mereka. Ya, betul sekali. Jadi salah satu pembeda kami dengan pemain lain adalah karena kami itu adalah vertical integrated. Jadi dari hulu ke hilir kita itu satu kesatuan. Jadi dari sisi traceability itu sangat terjamin. Kita bisa men-trace dari produk akhir kita di pasaran, itu bisa di-trace sampai ke individu ikannya itu, berada di lokasi yang mana, kerampan berapa. Jadi dari sisi traceability kita terjaga. Dari sisi kualitas tadi saya jelaskan, dari pakan, juga dari, terutama juga kita berterima kasih ya. Danau Toba ini memang luar biasa kaya sekali, kaya akan gizi, kaya akan oksigen. Jadi ya, ikan yang kita ternakan atau kita budidayakan di Danau Toba ini memang sangat berkualitas dari segi natural itu sendiri, atau alam itu sendiri. Nah, itu yang kita terus explore, kita jaga untuk memberikan pasar produk-produk yang berkualitas yang memang mereka butuhkan. Ya. Baik Bang Kevin, saya geser lagi nih ke Bang Wildo. Bang, tadi potensi kan gede kali tuh Bang. Sementara pasar lokal juga gede nih. Iya betul. Regal Spring nih pinter juga kayaknya Bang ya. Dia kasih juga. Jadi kalau masyarakat nih penuhi deh
segmen lokal gitu kan, yang internasional baru gua aja gitu. Bang, sebenarnya gimana sih peningkatan untuk tadi kayak Regal Spring, dia bisa jaga tuh kualitas produk dia, bahkan bisa sampai tembus ke internasional. Nah, mungkin nggak masyarakat bisa kemudian meniru apa yang dilakukan Regal Spring nih? Sebenarnya masyarakat juga bisa, cuman kadang-kadang apa namanya, kualitas untuk ekspor dengan kualitas lokal itu kan agak berbeda, Pak. Ya. Jadi terserang. Nah, dari sisi ukuran saja misalnya, kayak sebelum itu kalau ukurannya kurang dari 8 on, itu nggak masuk. Nggak masuk, itu nggak masuk pasar ekspor. Itu pasar lokal di Ya, bawah. karena pilih ya, Bang. Betul. Kalau ukuran 5 on dipilih tinggal 8 ya kan gitu. Itu sudah itu. Itu tidak sebenarnya ini, Bang. Ekspor terbesar tilapia Indonesia adalah dari Sumatera Utara, nomor 1. Nomor 1 di Indonesia. Dari Sumatera Utara. Yang eksporter terbesar nomor pertama itu sekarang Regal Spring salah satunya. Oke. Jadi memang luar biasa kan Regal Spring itu. Yang membawa gaung internasional Tilapia utara, salah satu lah tilapia Toba dari Regal Spring. ya itu. Oh, Jadi kan luar biasa gaungnya. Tapi Bang, tapi kan memang tadi kita ngomong di awal ada regulasi lah ya, yang kemudian memang mengatur ekosistem, Iya. menjaga. Nanti rame-rame nih pulang dari sini dan pakai inovasi semua mau bangun jaring apung lagi di sana kan, gawat juga kita kan. Iya, betul, Nah, Pak. regulasi ini kan juga satu sisi menjaga ekosistem, satu sisi juga saya meyakini kan Regal Spring juga tentu dengan keberadaan Regal Spring, satu ada keterbukaan lapangan pekerjaan. Saya beberapa kali pernah visit nih ke tempatnya teman-teman nih, ada di kalau nggak salah di 3 kabupaten, nanti dijelasin ya Bang Kevin ya. Kan itu nyerapin tenaga kerja, lalu kalau dengan produknya yang cuma file, kan ada sisa hasil olahan yang kemudian nanti Bang Kevin bisa jelasin tuh. Kemarin saya baca-baca diambil sama masyarakat juga yang kemudian diolah tuh. Nah Bang, masuk nggak sih pertimbangan itu untuk kemudian menambah potensi kita untuk ini ada Blue Ocean yang mungkin kita bisa selami di internasional karena permintaannya tinggi banget, meningkatkan dari produktivitas Regal Spring, tapi masyarakat juga diajak tuh, nih yang kalau 5 on lu gedein lagi nih sampai jadi 1 kilo supaya bisa nanti Regal Spring atau buat program produk baru yang juga bisa tembus. Mungkin Regal Spring dia jaga kualitas kan, market dia kan, atau ada upaya lain untuk tuh masyarakat juga bisa tembus. Memang ya sebenarnya kok market untuk di bawah 500 gram itu nggak ada sendiri, Pak. Masyarakat kan udah banyak permintaan. Oke. Dari Danau Toba sendiri bukan hanya untuk khusus di sekitar Sumatera Utara, bahkan bisa sampai Jambi. Oh, Jambi ya. Iya, Oke. juga. Jadi Berarti region Sumatera Sumatera dari sendiri kita ya. Iya. Sumatera sendiri secara kasar sebenarnya Oke. kan. Nah, cuman kalau untuk peningkatan produksi karena kita pasti ada regulasi. Dan membatasi jumlah berapa sih Danau Toba yang membersihkan itu ada aturan sendiri. Oh, oke. Jaga keberlangsungan, Bang. Jadi jangan sampai nanti kita jor-joran pelihara. Ya itu tadi saya bilang kan, Kita nggak bisa pelihara. pulang kita dari Pekan Inovasi semuanya buat ini nanti kan sana kan ya. Oke. Ya ada peraturannya Oke. yang boleh berapa sih danau seperti Oke. itu. Nah, Ya. lagi sekarang. Oke. Nah, harus Dan DKP melakukan fungsi monitoring, fungsi pembinaan itu ke teman-teman baik masyarakat maupun teman-teman perusahaan. seperti Regal Spring ya. Kita bina. Kita membina tidak terbang diri. Kita bina semua. Kekurangan ya kita sampaikan. Oke. Kita harapkan juga kan dari Regal Spring. Mereka pun pionir nih. Mereka usahanya udah kita bilang maju. Ya. Kan ke masyarakat. Nah, kemarin kita juga sempat ngobrol dengan Spring, di mana kita mengajak masyarakat ini biar mindset kita itu hanya jangan lokal terus dan segitu kan bukan segmen ya. Itu yang besar bisa kita kolaborasikan dengan Ya. Regal Spring. Nanti yang kecil bisa diulang masyarakat. Karena gini Bang, dalam satu keramaian itu misalnya lah ukuran 4x4 itu tidak mungkin ukurannya Semuanya ya. terterima. Ya. Pasti ada yang besar dan kecil. Dan ada sortir ya. Iya betul. Iya. Dengan kerjasama mungkin dengan Regal Spring yang sesuai dengan standar kualitas, nggak terima kan gitu kan. Nah, yang sudah inilah baru pasar-pasar. Ya. Tapi kualitasnya sama-sama terjaga dengan mutu internasional. Bukan? Ya. Betul sekali. Semua mutu. Jangan dibedakan. Internasional grade 1, lokal grade 2, jangan. Ya. Tapi kalau bisa semua sama Sama. mutunya, sama kualitasnya. Itu seperti Saya geser lagi ke Bang Kevin. Bang Kevin, ya. Regal Spring sendiri ini
wilayah operasional kita di mana sih Bang di Sumatera Utara? Jadi di Regal Spring sendiri kami beroperasi di 3 kabupaten, di Kabupaten Toba, Samosir dan juga Sedang Berage. Oke. Bang, tadi saya udah singgung tuh Bang. Untuk kemudian kan dengan keberadaan Regal Spring tentu kan ada apa sektor lain yang ikut bergerak nih. Misalnya lapangan pekerjaan tadi. Berapa banyak sih kita tenaga lokal yang kemudian kita serap untuk Jadi kami bangga sekali dengan kolaborasi kami dengan masyarakat lokal. Jadi saat ini kita mempekerjakan 2.000 orang masyarakat lokal untuk bekerja di 2.000 Spring Indonesia. Oke. Itu termasuk tenaga profesional dan tenaga apa namanya di pabrik ya, Bang, ya? Betul sekali. Oke, di 3 kabupaten ini Bang, kemudian gimana kemudian Regal Spring juga ikut kemudian membina masyarakat tuh Bang, baik dalam program katakanlah memberikan contoh dalam pembudidayaan ikan tilapia, ikan nila, atau bagaimana kemudian memberikan apa namanya perhatian ke masyarakat sekitar lewat program-program CSR-nya Bang. Oke. Jadi untuk Regal Spring sendiri ada beberapa program-program yang kami lakukan. Salah satunya adalah CSR, Corporate Social Responsibility, dengan masyarakat sekitar. Jadi kita mengembangkan usaha UMKM. Oke. Atau betulnya kita juga support untuk supply produk-produk seperti kulit ikan, daging untuk diolah menjadi olahan lanjutan seperti snack yang kita bisa gunakan. Oke. Lah nih kalau Tribuners lihat di atas juga udah di display nih. Ini kulitnya ya Bang. Kulitnya diolah Kan Regal Spring cuma memfile ya. Daging bagusnya aja itu ya, daging murni yang diambil untuk kemudian dijual. Berarti dong ada sisa kepala, ada tulang, ada kulit itu yang kemudian masyarakat bisa manfaatkan ya. Salah satu prinsip bisnis Regal Spring adalah kita zero waste. Jadi benar-benar dari satu ekor ikan itu tidak ada limbah yang tersisa. Jadi kita ingin maksimalkan. Jadi salah satu bentuk pengembangan usaha dan juga untuk komunitas sekitar selain kita pengembangan UMKM, kita juga mengembangkan masyarakat yang di dekat pabrik, dekat kami di Sedang Berage juga. Contoh kerangka. Orang kan beri tulang ikan setelah itu bisa dipakai buat apa gitu. Ternyata kita bisa kerjasama dengan masyarakat sekitar, kita suplai kerangka ikan tersebut, mereka bisa olah menjadi pakan, menjadi pupuk. Itu bernilai tinggi. Dari yang orang nilai tidak ada nilai, ternyata bisa diolah dan itu membantu ekonomi dan sosial masyarakat. Kami. Oke, artinya nggak ada yang kebuang ya Bang, kepalanya, tulangnya, kulitnya kepake semua. Dan memberi nilai tambah untuk masyarakat kita. Ya. Dan tadi paling tidak ada 2.000 orang. 2.000 orang. Kalau 2.000 Bang Widodo dikali 3 lah di rumah ya. Dengan asumsi Bapak, Ibu, anak gitu ya. Ya udah lumayan kebantu lah ya. 3 kali 2.000 berarti ya. Efeknya nih, Belum efek lainnya. bisa kan gini, warung sekitarnya. Dengan keberadaan itu ya. Iya. Siap. Apa? Masyarakat di sekitarnya juga kan ada yang berusaha dari situ juga. Ya, betul. Betul. Itu juga itu. Ya. Dari tadi nih Tribuners kita ngomongin soal potensi ikan. Tapi saya mesti tanya nih Bang Widodo. Seberapa besar sih konsumsi ikan masyarakat di Sumatera Utara? Nah, walaupun pada dasarnya Sumatera Utara pengekspor 5 besar Bang. 5 besar. 5 besar, tapi konsumsinya masih 2 nasi. Lah, ini catatan nih. Tidak ada Ikan yang melimpah, yang makan ikan kurang. seperti itu. Kita di nasional sekitar 57%. Itu rata-rata nasional. Sumatera Utara masih 54. 54 minus 2 ya Bang Bar ya. 2 ya. Minus 2. Makanya dengan hari Regal Spring ini Bang, salah satu cara meningkatkan mengajak menghayukan masyarakat makan ikan. Yuk makan ikan. Ini salah satunya. Iya benar. Salah satu. Jadi Ini masih promosi kita. Ya, jadi Tribuners apa kita? selama event Pekan Inovasi Daerah ini, kalau kebun Regal Spring dikasih makan ikan ya Bang ya. Dikasih makan ikan Gratis. enak. Ada chef. Dia masak chefnya sendiri. Betul. Jadi ya udah datangnya ke sini lah. Makan ikan tilapia yang diekspor tadi ya gitu. Artinya angka kita tuh masih kecil ya Bang. Iya, masih kecil. Masih Bang. Dan itu sebenarnya tantangan dari kami dari Dinas Kelautan Perikanan gimana untuk meningkatkan angka konsumsi ikan tadi. Tapi salah satu inilah setelah kerjasama juga kita juga ada namanya teman-teman gemar ikan, gerakan masyarakat makan ikan. Oke, gemar ikan. Iya, gemar ikan. Kemarin kita juga kolaborasi dengan Regal Spring melakukan lomba masak ikan Bang. Oke. Jadi menu masakannya semua serba ikan. Gemar ikan. Seperti itu. Jadi
kemarin Tribuners Bang Widodo kita juga kampanye Ya. makan ikan. Ya. Korbannya Pak Bobi Nasution. Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur nyambangin ya Bang Kevin ya, nyambangin startnya Regal Spring, terus nyobain ikan masakan chef. Langsung di langsung di sini sama Ibu Ketua DPRD Sumur kemarin. Lah artinya memang potensi kita gede, menghasilkan ikan gede. Jadi kegemaran makan ikan kita masih kurang ya Bang ya. Ya. Padahal kalau untuk kebutuhan sendiri cukup lah ya Bang. Oh kita udah kasih ke Jambi, kasih ke ini kok. Cukup, cuma kan gini, kita pengen gimana sih membudayakan anak-anak kita makan ikan. Contoh lah Bang gini, kita juga melakukan survei sederhana aja lah. Ya. Di sini makanan terbuat dari ikan sama dari unggas. Ya. Orang banyak pilih yang mana? Kayaknya ke unggas ya. Cara kita berbeda ke Ya. Jadi, karena ikan ini Bang, seperti contoh Regal Spring ini kan hanya filler aja. Sisa yang masih ada, itu kan bisa olahnya. Ya, dia bentuk kerupuk gitu ya. Dibuat bakso karena memang ikan ini juga sama aja dengan unggas. Bisa dibuat apa saja. Ya. Bisa dibuat sosis, bisa dibuat bakso, Oh. bisa buat aja. Ya. Selamanya kalau kita ke Asam pade aja gitu loh. Pepes. Ya. Padahal bisa diolah. Kemarin chef kita juga ngolahin itu ya Bang Kevin ya. Jadi berbagai macam olahan masakan. Kita memang edukasi. Ya. Kita juga kerjasama dengan ibu PKK, sama wanita, kita dengan dinas kesehatan. Ya. Gimana sih anak kita ini sering kita sih makan itu. Terus dengan adanya program makanan bergizi Ya. kita lagi dan mulai kemarin kita sombongkan mana nanti kalau nanti bisa dipakai. Oke. Kalau kata mungkin dalam 7 hari atau sehari atau Ada diselang-seling selain unggas ikan gitu ya. seperti itu. Padahal kita mau pilih banyak ya Bang. Ikan emas ada kita, ada tilapia atau nila banyak. Ikan mas, kami tawar Belum AC ya. pakai kalang dan lain Ya. gitu. Banyak sangat berkat. Ya. Bisa diulang berkembang. Ya itu bilang tantangan kita gimana meningkatkan itu tadi. Ya, baik. Bang Kevin, saya balik lagi ke Bang Kevin. Bang, ini memang kalau tadi bagaimana mengolah ikan, ya memang kita ngerasain keributannya lah ya. Ya. Kalau unggas itu kan cenderung gampang ya Bang. Ya. Kalau ikan ini kan ada tantangan dan keributan tersendiri lah ya. Ada yang nggak suka tulang, kadang-kadang makan ikan ketulangan, itu kan amis lagi. Tapi Regal Spring punya produk yang rasanya siap santap mau diapain aja kan gitu. Buka kemasannya kayaknya udah langsung bisa diapain aja kan gitu kan Bang Kevin ya. Lalu hari ini tren anak-anak sekarang itu mulai ngejagain badan, konsumsi dia proteinnya juga dia jaga kebutuhannya. Ini Bang Kevin Regal Spring tuh notice gak sih ke sana? Ya, itu sangat kami tangkap. Itu tren yang terjadi sekarang ya. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir memang tren untuk masalah lifestyle mengenai kesehatan, ya mulai dari asupan gizi, mulai perhatikan olahraga. Itu kita juga melihat ada potensi ke sana. Jadi memang itu pesan-pesan terus kami gaungkan dari sisi kecukupan gizi. Dan yang kedua juga kami percaya bahwa produk kami ini bisa menjadi pintu masuk bagi orang yang sebelumnya skeptis. Aduh, ikan amis ya, kan ribet ya. Nah, kita mau tunjukkan bahwa dengan berbagai macam event yang kita sudah lakukan ya, kita cooking roadshow kita jalankan, program sampai kita jalankan, dari hasil itu saya bisa lihat dari 10 orang yang mencoba untuk pertama kalinya itu hampir semuanya bilang, oh ternyata nggak ada yang saya bayangkan ya. Oh ternyata tidak bau tanah ya, ternyata nggak amis ya, oh, ternyata teksturnya itu kayak ayam kan, kayak ayam ya. Nah dengan segala macam kelebihan itu, dan kami ingin masyarakat itu memiliki pengalaman. Oh ternyata untuk mengkonsumsi ikan itu tidak seribet itu kok. Oh tidak seamis itu. Memang jangan takut bau lumpur. Jangan takut bau lumpur karena ini bebas bau lumpur dan silakan mencoba. Kita baru tahu, oh ini ternyata produk yang kita cari. Oke, siap. Dan tren itu juga kemudian dimanfaatkan lah ya sama Regal Spring untuk kemudian mengajak masyarakat tadi yuk makan ikan dan menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi ikan, gitu ya. Sekali. Tribuners, menarik tadi diskusi sama Bang Kevin sama Bang Widodo. Bang Widodo tadi
kita udah lihat potensi, kita udah lihat bagaimana kemudian Regal Spring dan masyarakat juga saling mendukung di dalam sektor perikanan ini. Lalu ke depan nih Bang Widodo, gimana sih dengan pengembangan potensi kita nih, khususnya di DKP Sumut melihat sendiri bagaimana potensi kita next ke depan untuk perikanan air tawar ini, Bang. Baik, terima kasih Bang. Sekarang ini khususnya tawar saat kan lebih fokus ke danau. Danau. Nah, dari KKP sendiri sudah ada namanya nilai salin Bang. Nilai salin itu ikan nilai yang ngebelirkan air bayau. Oke. Jadi di sini di Sumatera Utara kita sebenarnya sudah agak lama juga mencoba. Cuman kan kita itu hanya langsung ke masyarakat. Air payau itu berarti ke arah laut ya? Iya, di pinggir laut. Kita sangat mengenal. Itu bisa nila ya Bang ya? Bukan ikan bandeng atau gitu nggak ya? Nila sudah bisa ya? Oke. Kota daerah sih daerah Kerto, daerah Merantau itu muncul Pak. Oke. Itu sudah ada. Oke. Mungkin kita urus sentuhan sedikit aja. Biar kita untuk membangun usaha ini biar hanya terhembat. Ya, Bang ini bahaya, Bang Kevin udah melirik ke sini. Kayaknya ada potensi dia untuk main di pinggir laut. Ada sesuatu kan. Itu. Ya, jadi kita nanti bisa keluar posika. Oke. Itu. Terus tadi di Danau Toba sudah ada ketentuan batasannya. Nah, kalau ini ada potensi gimana sih kita menggalaknya? Baik. Potensi itu tadi Bang, ini BNP. Seperti itu. Potensi air tanah. Baik, Bang Kevin. Tadi kita lihat oke ekspor kita ada. Nih sekarang nih masyarakat Sumut mungkin nitip pertanyaan sama saya nih. Terus gua udah mau makan ikan nih Bang Kevin. Gua mau dapat produknya Regal Spring, gimana nih caranya? Gitu. Ya. Jadi untuk produk Regal Spring sendiri di Indonesia, jadi bukan berarti kami mayoritas ekspor lalu pasar lokal kami tidak. Oke. Untuk kami juga perhatikan dan kami pastikan produk-produk kami tersedia di supermarket di kota-kota besar, terutama kota-kota besar, Ya. di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan juga Apalagi Medan. Ya. Apalagi Medan. Ya. Wajib ada. Jadi kita bisa pastikan di supermarket besar di kota-kota besar itu Sebut aja Bang, nggak apa-apa. Nanti dia biar sponsor juga sama kita. Sponsor juga boleh. Ya. Nah, jadi kalau di Medan, beras tagi, Di beras tagi ada. sudah semua ada. Oke. Ya sudah 5 tahun terakhir sudah Sudah ada kita di sana. Betul, kita sudah eksis. Lah tuh Tribuners berarti kalau mau cari tilapia anti ribet tinggal gosek selesai makan berlumpur. Ya. Nah udah ada di Beras Tagi Supermarket. Betul. Regal Spring udah ada di sana. Regal Spring sudah ada. Terus Contoh produknya dong di belakang. Ya. Oke, siap. Sebelum kita tutup nih diskusi hari ini langsung di venue Pekan Inovasi Daerah Sumatera Utara dari booth Regal Spring. Mungkin Bang Widodo ada yang mau disampaikan sama masyarakat tadi terkait potensi. Lalu ajakan nih buat masyarakat kita, yuk jangan unggas terus deh. Kayaknya mesti dibuka kayak makanan cepat saji tapi ikan deh gitu. Bukan yang unggas gitu. Mungkin begitu ya Bang Widodo. Silakan Pak. Terima kasih. Mungkin saya sampaikan di sini melalui Tribuners sekalian. Jangan ragu dengan konsumsi terutama ikan lokal. Ikan lokal. Sebenarnya Bapak sampaikan tadi, sini kan kalau salmon ini istilahnya presinya agak tinggi. Iya. Padahal Amerika sini jadi ikan tilapia Iya. seperti itu kan. Nah, kalau dari sejarah ini ya kajian dari Regisi Bang. Menurutnya ini antara ikan salmon dengan ikan Tilapia. itu tidak jauh berbeda. Dengan rentang harganya ya. Ya. Rentang harga itu sendiri tak salmon potong udah sudah. Nggak mungkin beli sekilo tuh Bang. Itu makanya. Kalau tilapia Bang, Wah. Kalau mau yang bagus, kualitas nggak bohong, pilih. ada Regal Spring. Biar seperti itu. Mau yang murah ada di pajak lah ya. Iya, Gitu. Jadi saya ini jangan ragu konsumsi ikan kita. Kalau kita aja sudah bisa tembus next Ekspor. ternyata tidak lokal kita selain. Begitu saatnya kita. Baik. Bang Kevin, untuk penutup ada yang mau disampaikan sama Tribuners dan pemirsa kita? Ya, terima kasih. Pesannya sama kayak Pak Widodo. Jadi jangan ragu kita mengkonsumsi produk-produk yang kita hasilkan dari negeri kita sendiri. Utama untuk produk Regal Spring itu berasal dari Toba. Itu dengan oksigen yang kaya sekali, produk yang fresh, dan enak sekali, dan itu super premium. Buktinya Amerika aja sudah mencari, suka. Masa orang kita sendiri, orang Indonesia Nggak konsumsi itu ya? produk kita sendiri. Itu dari saya. Baik, Bang Kevin. Bang Widodo, Bang Kevin, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan tayangan hari ini. Kita bertemu di tayangan berikut dengan tematik yang berbeda. Sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.